Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang sahabatnya. Tampak kerumunan di Masjid Nabawi ketika itu. Orang-orang berdatangan ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka kemudian masing-masing menyebutkan alasan sebab pada saat itu baru saja disampaikan, diumumkan, disyiarkan dan bahkan diimbau kepada seluruh sahabat bahwa telah tiba masa untuk berangkat ke wilayah Tabuk. Tiba masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di wilayah Tabuk pada masa itu. Maka di antara mereka kemudian ada yang meminta izin, menyampaikan harapannya bahwa mereka pun sebenarnya sangat ingin untuk ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki dana, tidak mempunyai bekal apapun pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat kemudian menyatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Sayang sekali, saya pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya kesanggupan untuk membawa kalian bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat ke medan pertempuran. Sebab pada masa itu diceritakan sebagian sahabat memang mendanai kepergiannya secara masing-masing. Ada juga di antara mereka yang saling membantu, dan pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengusahakan, sudah mengupayakan untuk memberangkatkan sebanyak mungkin dari sahabat-sahabat. Tetapi tidak semua bisa diberangkatkan. Maka di antara mereka ada yang masih terus bertanya, ada yang masih terus meminta. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma la ajidu ma ahmilukum alaih. Apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengar itu, para sahabat kemudian pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam. Tetapi Al-Quran tidak melewatkan momen itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara detail apa yang terjadi, bagaimana sikap sahabat ketika kemudian mendapati dirinya tidak mampu ikut di dalam perjuangan ini. Mereka pulang dalam keadaan sedih,
Padahal pastinya Nabi SAW menjawab, memberikan jawaban dengan sangat santun. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat mereka sedih. Tafidu minad dam'i, dan air mata mereka keluar bercucuran. Mereka menangis bukan karena urusan dunia. Mereka menangis bukan karena tidak mendapatkan apa-apa daripada materi dunia ini. Mereka bersedih dan bahkan mereka menangis karena mendapati dirinya belum bisa ikut dalam barisan perjuangan. Kemana mereka akan pergi? Yang mereka sesali bukan karena mereka tidak ikut rombongan untuk wisata. Yang mereka sesali bukan karena mereka tidak ikut dalam satu tamasya. Yang mereka tangisi adalah mereka tidak mampu berangkat ke medan pertempuran yang hakikatnya di sana hanya ada dua pilihan. Apakah dia akan kembali dengan selamat, ataukah di tempat itu mereka akan meninggalkan dunia selamanya. Yang mereka tangisi adalah mereka tidak melihat, tidak mendatangi tempat di mana darah itu kemudian bercucuran, mayat-mayat kemudian bergelimpangan, dan resikonya bisa jadi mereka pun ikut terbunuh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengomentari kisah ini dengan mengutip pendapat para ulama. Ia mengatakan, wallahi hada buka'ul rijal. Demi Allah, inilah tangisan seorang pejuang. Inilah tangisan seorang laki-laki yang mereka menangisi dirinya bukan karena urusan dunia, yang mereka menangisi dirinya bukan karena sedang berebut harta, yang mereka tangisi adalah ketidakmampuan mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilanjutkan, dan kalau ada laki-laki, kalau ada orang yang menangis, tetapi karena itu gara-gara urusan dunia, kata Ibnu Rajab, tidak lebih, itu adalah tangisan wanita. Itu adalah tangisan anak kecil, layaknya mainan yang diambil dari.
Maka tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis masih mengaitkan dengan peristiwa ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir, qal kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Gaza, faqal inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum waliyan illa kanu ma'akum habasuhumul marad, wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan apresiasi, memberikan nilai kepada kebersihan hati para sahabat, kepada kejujuran tekad mereka, kepada niatan yang masih terus untuk istiqomah dalam keadaan apapun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya beberapa orang di kota Madinah tidaklah kalian menempuh satu perjalanan dan tidaklah kalian melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian, hanya karena mereka ditahan oleh penyakit, oleh keadaan yang tidak memungkinkan. Dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala-pahala kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyebutkan perjalanan kota Madinah yang berjarak sekitar 600 hingga 700 kilo tersebut. Maka ketika para sahabat yang berangkat ini melewati lembah, mendaki gunung, melewati segala rintangan yang ada, belum sampai pada tujuan mereka berperang, belum sampai pada pahala mereka membunuh orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi setiap langkah, setiap jejak daripada perjalanan yang panjang, setiap kesusahan yang mereka dapatkan, para sahabat-sahabat tadi yang jujur dalam niatnya juga mendapatkan pahala-pahala itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.